Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mutmainah. Pada kali ini saya akan kembali memberikan video tutorial mengenai penggunaan aplikasi IBM SPSS Statistik. Dimana video ini juga untuk memenuhi tugas mata kuliah final mata kuliah Statistik Pendidikan dosen pengampu Muallim Doni Ahmad Ramadhani MPDI. Baiklah, langsung saja pada kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai analisis deskriptif dan crosstalk dan cheapware. Kemudian apa sih analisis deskriptif itu? Analisis deskriptif adalah bagian dari statistik yang digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan data tanpa bermaksud menganalisir atau membuat kesimpulan, tapi hanya menjelaskan kelompok data itu saja. Ada beberapa cara yang dapat digunakan, yaitu yang pertama, menentukan ukuran dari nilai modus, rata-rata, dan nilai tengah atau median. Kemudian yang kedua, menentukan ukuran variabilitas data seperti variasi atau varian, tingkat penyimpangan data standar, dan jarak atau range. Kemudian yang ketiga, menentukan ukuran bentuk data seperti skewness, kurtosis, plot, dan books. Statistika deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan data yang telah dikumpulkan menjadi sebuah informasi. Baik, langsung saja untuk analisis deskriptif. Terlebih dahulu kita buka aplikasi SPSS-nya. Ini. Kemudian di sini saya sudah menyediakan data, yakni contohnya adalah contoh permasalahan yang ingin dicari, yaitu data deskriptif dari nilai hasil ujian akhir siswa MIA 1 dan MIA 4. Nah, di sini datanya sudah saya sediakan. Kemudian kembali lagi ke aplikasinya. Kita masuk ke variable view seperti biasa. Kemudian klik pada kolom name. Di sini kita ketik MIA 1, MIA 2, dan MIA 3. Hingga MIA 4. Sebentar. Lalu pada kondisional ubah menjadi 0 semuanya. Kemudian ada di sini label atau view dan lain-lain itu tidak perlu diisi. Jadi kita langsung ke data view. Nah, tampil layar seperti ini. Lalu kita masukkan data tadi, copy dulu. Lalu kita masukkan di sini, Ctrl paste. Nah, ya, maka akan tampil seperti ini. Lalu selanjutnya klik analyze, kemudian descriptive statistik, selanjutnya ke deskriptif, maka akan tampil seperti ini. Lalu kita blok semuanya, lalu pindahkan ke variables, kemudian klik options, centang di bagian variance, range, dan main. Zoom,
Nah, lalu klik juga sum di sini, kemudian kita klik continue. Akan tampil seperti ini. Oke. Nah, akan tampil seperti ini. Deskriptif statistik. Dari output di atas diketahui n statistik jumlah responden pada tiap kelas yaitu ada 12 orang ini. Kemudian range-nya jarak pengukuran antara nilai tertinggi dengan nilai terendah. Kemudian minimum statistik menunjukkan nilai terendah dari suatu data. Kemudian maksimum menunjukkan nilai tertinggi dari suatu data. Sum adalah penjumlahan dari seluruh skor responden. Kemudian min menunjukkan rata-rata skor dari variabel tersebut. Standar deviasi ini menunjukkan disperse rata-rata dari sampel. Kemudian variance adalah rata-rata dari selisih kuadrat dan terhadap min. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke chi-square, crosstab dan chi-square. Kembali lagi ke layar awal. Oke, kita lanjut ke crosstab dan chi-square. Nah, apa sih analisis crosstab atau tabulasi silang dan chi-square itu? Jadi, analisis crosstab dapat dikenal juga dengan tabulasi silang, yang mana maksudnya adalah metode analisis yang paling sederhana, tetapi memiliki daya menerangkan cukup kuat untuk menjelaskan hubungan antara variabel. Lalu, untuk itu ada beberapa prinsip sederhana yang perlu diperhatikan dalam menyusun tabulasi silang agar hubungan antara variabel tampak dengan jelas. Untuk itu, maka dalam menganalisis crosstab digunakan juga analisis chi-square atau chi kuadrat yang disimbolkan dengan X pangkat 2. Analisis statistik deskriptif crosstab ini termasuk dalam analisis deskriptif frekuensi dan explore. Kemudian uji chi-square adalah salah satu sampel biasa digunakan untuk jenis data yang bersifat kategorik. Baik, langsung saja kita mulai untuk tutorialnya. Kita buka lembaran baru seperti ini. Nah, kemudian untuk contoh kasusnya, ada sebuah rumah sakit yang ingin mengetahui respon dari pasien mengenai pelayanan yang ada di rumah sakit dengan kriteria usia dan persepsi pasien. Apakah ada hubungan antara usia dengan persepsi atau sikap pasien mengenai pelayanan yang telah diberikan? Langsung saja kita ke variabel view, kemudian pada kolom name kita ketik US, ini adalah usia, kemudian yang kedua SKP, sikap. Selanjutnya seperti tadi, kolom name kita kosongkan, kemudian pada label kita isi dengan keterangan usia, dan ini sikap. Nah, pada kolom file sini kita klik di sini, akan ada kotak dialog yang muncul seperti ini. Kemudian kita ketik 1 untuk umur, tidak, maksudnya seperti ini. Kita tentukan umurnya 1, itu umur 13 sampai 19 tahun. Tambahkan, kemudian 2 itu 20 sampai 24 tahun. Selanjutnya yang ketiga 25 sampai dengan
35 tahun, 34 tahun. Kemudian 35 sampai di sini 35 sampai dengan 44 tahun. Kita tambahkan lagi. Maka hasilnya akan seperti ini. Lalu kita klik OK. Nah, sama juga untuk sikap, kita tambahkan seperti ini juga. 1. Sangat puas. 1. Sangat puas. Kemudian 2. Tidak puas. 2. Tidak puas. Klik OK untuk kembali ke layar variabel view. Nah, seperti ini. Kemudian data view. Oke, jadi tampilan seperti ini karena saya sudah menyiapkan datanya. Ini sudah saya copy, kemudian kita tampilkan saja di sini. Nah, akan seperti ini. Kemudian klik analyze, kemudian descriptive statistik, pilih cross tab seperti ini, kemudian masukkan usia di kolom rows, kemudian sikap pada kolom seperti ini. Jika sudah tampil yang seperti ini, kita klik statistik sebelah kanan ini dan beri checklist pada kolom T-square. Nah, seperti ini. Lalu klik cell. Bentar. Ya, di sini kemudian presenting. Kita klik cell. Nah, pada kolom present text kita centang semua kolom total 3, kemudian klik continue. Klik OK. Nah, inilah hasil akhir dari data cross tab dan T-square. Nah, bisa dilihat seperti ini. Untuk hasil tabulasi silang, ini, dan untuk hasil uji T-square adalah ini. Kemudian dasar pengambilan keputusan uji T-square, yang pertama, jika nilai sig kurang dari 0,05, assume sig yang ini kurang pada dari 0,05, maka terdapat hubungan yang signifikan antara baris dan kolom. Jika nilai sig lebih dari 0,05, maka tidak terdapat hubungan yang signifikan antara baris dan kolom. Pada pengambilan keputusan terlihat nilai
SIG sebesar 0,831. Karena nilai SIG lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara usia dengan sikap pasien pada pelayanan. Nah, mungkin ini saja tutorial mengenai deskriptif, analisis deskriptif, Kostak dan Square pada kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan terima kasih banyak telah menonton.